Halo, selamat sore pemirsa. Selain sejumlah informasi penting, penelusuran tim liputan khusus RCTI tentang penemuan kerangka dan bangkai orang utan di Kalimantan Tengah akan menjadi sajian utama kami kali ini. Bersama saya Isyana Bagusoga, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, keluarga dua anggota BRIMOB yang tewas dalam baku tembak dengan kelompok sipil bersenjata di Puncak Jaya, Papua masih menanti kedatangan jenazah Bribda Eko Afriansyah dan Bribda Ferianto Kaluku. Sementara aparat gabungan TNI Polri terus memburu pelaku penembakan. Suasana duka menyelimuti keluarga Bribda Eko Afriansyah di Kelurahan Sukomoro, Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka tengah menanti kedatangan jenazah Bribda Eko yang tewas dalam baku tembak dengan kelompok sipil bersenjata di Kampung Wanding Gobak, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu sore. Ibu korban, Khadijah, tak bisa menahan bercampurnya perasaan sedih dan marah akibat kehilangan putra kebanggaannya yang belum 2 bulan bertugas di Papua. BRIMOB, iya, saya sudah detek hati kan. Belum ya anak gitu mau ke Papua. Saya kira dia tuh paling-paling kan duka kan. Ini maaf ibu katanya, saya sudah gemetar kan. Maaf. Ini Eko Afriansyah ini dinasnya di Papua, iya benar. Dia langsung Eko Afriansyah meninggal. Menko Polhukam Joko Suyanto menyesalkan insiden penembakan di Puncak Jaya yang menewaskan 2 anggota BRIMOB. Insiden ini seharusnya tidak perlu terjadi. Nanti dulu, lihat case-nya. Ini ada kepolisian yang akan mengevakuasi temannya yang sedang sakit. Dihadang begitu ya Pak? Dihadang dan ditembak. Angle-nya dilihat di situ, jangan lihat nggak aman. Itu. Jadi kalau kemudian polisi mengejar, itu dalam rangka, ini kan pelaku tindak kriminal. Kalau di Jakarta orang nembak-nembak masih didiemin aja kan gitu. Jenazah Bribda Eko Afriansyah diperkirakan akan tiba di Palembang Minggu malam. Sebelumnya, jenazah anggota BRIMOB ini sempat disemayamkan di ruang tunggu VIP Bandara Sentani Jayapura bersama rekannya yang juga tewas akibat luka di kepala, Bribda Ferianto Kaluku yang berasal dari Gorontalo. Sebelum diterbangkan ke kampung halamannya, Kapolda Papua Irjen Brigman Lumban Tobing memimpin langsung upacara pelepasan jenazah. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, tim Basarnas dan TNI Polri masih mencari korban hilang pasca runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara Sabtu pekan lalu. Selain pencarian korban, evakuasi juga dilakukan terhadap rangka jembatan Kukar yang runtuh serta sejumlah kendaraan di dalamnya. Hari ini tim penyelam berupaya mengangkat satu objek yang diduga bus dari dalam Sungai Mahakam. Alat 3 dimensi milik BPPT mendeteksi ada 13 objek di sekitar rangka jembatan Kukar yang tenggelam di Sungai Mahakam. Di antaranya diduga bus dan sepeda motor. Dan diduga di dalam kendaraan-kendaraan tersebut masih ada beberapa korban yang terjebak. Evakuasi korban dan pengangkatan kendaraan akan dilanjutkan meski sudah melewati batas masa tanggap darurat yang ditetapkan 9 hari. Menko Kesra Agung Laksono yang datang ke lokasi jembatan runtuh meminta proses evakuasi korban runtuhnya jembatan ini diteruskan. Kemarin pemain perhatian, kehati-hatian dan kecepatan bertindak. Ini pun saya minta langkah percepatan. Agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seluruh evakuasi baik barang-barang, berupa rangka jembatan, mobil-mobil, maupun korban secepatnya bisa dilakukan. Pemirsa, jika jembatan Kutai Kartanegara runtuh saat usianya memasuki 10 tahun, lalu bagaimana dengan jembatan tua yang berusia ratusan tahun? Ternyata jembatan tua buatan Belanda justru masih berdiri kokoh. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat. Berikut liputannya. Namun, hanya 2 jembatan saja yang masih dilintasi kereta api, yakni Jembatan Cikau Ciganea dan Jembatan Cikubang. Seperti jembatan Cikau Ciganea ini berada di atas Sungai Cikau yang panjangnya 223 meter dan tingginya 72 meter. Meski berusia ratusan tahun, baja-baja jembatan ini masih tetap kokoh. Begitu juga penopang jembatan, meski setiap harinya terkena air Sungai Cikau.
Jembatan-jembatan tua ini dibuat tenaga ahli Belanda tahun 1869 lalu dan tetap dipelihara hingga kini, terutama pada bagian penghubung antara rangka baja utama. Sungguh ironis bila dibandingkan dengan jembatan Kutai Kartanegara Kukar di Kalimantan Timur yang runtuh setelah berdiri 10 tahun. Jembatan tua di perlintasan kereta api di wilayah Purwakarta, Jawa Barat ini masih tetap kokoh. Ya bagus, kuat, kokoh kan itu zaman tahun 40-an ya, 40-an. Zaman Belanda ya? Zaman Belanda sampai sekarang kan masih kuat. Nggak kayak jembatan-jembatan sekarang kan kayak bagus tapi nggak menjamin. Selalu dalam perawatan PT KAI. Apa yang dilakukan jika ditemukan kerusakan pada salah satu bagian jembatan? Langkah-langkahnya tentu ya kita harus secepat mungkin melakukan penggantian ya. Penggantian misalkan ada baut-baut yang korup. Liputan kontributor melaporkan. Pemirsa, setelah mengungkap pembantaian orang utan di Kalimantan Timur, tim liputan khusus RCTI menemukan bangkai dan kerangka orang utan di Kalimantan Tengah. Penelusurannya kami hadirkan saat lagi hanya di Seputar Indonesia. Pemirsa, populasi orang utan Kalimantan menyebar di Kalimantan Timur untuk Anda. Kelucuan orang utan Kalimantan Timur, Pongo Pygmaeus muriu, tergadai kepentingan manusia. Perkebunan maupun pertambangan mengusik luas jelajah hidupnya, bahkan berujung pada pembantaian. Pelaku pembantaian pun telah menjalani proses hukum setelah terbukti dan mengakui. Sementara di Kalimantan Tengah, kita juga menemukan tingkah jenaka Pongo Pygmaeus gurimbi. Jumlahnya mencapai 31.000 individu, paling banyak dibanding wilayah lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun yakin satwa langka ini terjamin kelestariannya. Bahwa istimewanya di Kalimantan Tengah, ya, tidak ada pembantaian. Dan ini terbukti bahwa justru rakyat yang menemukan orang hutan atau pengusaha perkebunan. Oleh pengusaha perkebunan juga secara sukarela ditangkap, dipelihara, diserahkan pada BKSDA. Namun faktanya berbeda. Kami mendapati foto-foto kerangka orangutan dari Kalimantan Tengah. Bersama Center for Orangutan Protection (COP), kami menelusuri hutan pematang limau, salah satu habitat orangutan di Kabupaten Seruyan. Di antara pepohonan masih ada sarang orangutan. Artinya, hutan ini menjadi tempat hidup orangutan. Tak jauh berjalan, bukan orangutan yang kami temui. Justru bangkai orangutan yang kami dapati. Pemirsa, di hutan pematang limau Seruyan, Kalimantan Tengah, kami menemukan bangkai orangutan. Satu masih berada di atas pohon dan satu sudah berserakan di tanah. Kami bisa memastikan ini adalah bangkai orangutan. Terlihat dari bulu orangutan yang berserakan di tanah. Lalu apa penyebab kematiannya jika dalam satu lokasi terdapat lebih dari satu bangkai orangutan? Kami tidak berhasil menemukan penyebab kematian orangutan itu. Namun Ramdhani dari Center for Orangutan Protection menyebutkan hutan pematang limau memang terkepung perkebunan sawit. Data COP di Kalimantan Tengah saat ini terdapat sekitar 300 perusahaan kelapa sawit. Setiap perusahaan luasnya 10 hingga 15.000 hektar. Jadi sekitar 3.000 hingga 4.500.000 hektar lahan susut untuk perkebunan sawit. Ruang gerak orangutan pun terbatas. Padahal idealnya 100 orangutan memerlukan 10.000 hektar hutan sebagai tempat hidupnya. Dan ada yang pasti kita temukan sekarang adalah 4 bangkai orangutan yang sekarang ada di sini. Dan itu bisa dipastikan ini adalah habitat orangutan. Ketersediaan makan di sini sudah sangat berkurang karena habitat di sini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Bisa jadi orangutan di hutan Pematang Limau tidak terancam oleh penduduk sekitar karena kawasan tepi hutan bukan kawasan permukiman penduduk, namun kawasan perkebunan. Larangan berburu satwa liar termasuk orangutan pun banyak terpampang di sekitar perkebunan sawit. Rudi, pekerja perkebunan dan penghuni satu-satunya pondok di tepi hutan, menyatakan masih sering melihat orangutan berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya. Kita lari kemana nggak tahu juga, cari hutan kan, karena hutannya kan gondol di sini. Cuma ada beberapa hutan nggak mampu juga menampung dia. Kalau orangutan mati sekitar perkebunan itu nggak ada sebenarnya. Itu jauh, musim kemarau lah, itu nggak ada air. Itu menyebabkan mati, turun ke tanah nggak ada air, akhirnya lumpuh. Tapi berapa banyak orangutan yang masih bisa menikmati kehidupannya di hutan Pematang Limau? Pemirsa, apapun penyebab kematian orangutan tetap harus diketahui. Entah mati karena alami, disengaja, atau kekurangan makanan di habitatnya. Lalu apa upaya pemerintah setempat untuk melindungi orangutan di Kalimantan Tengah? Ikuti penelusuran kami selanjutnya. Pemirsa, matinya orangutan di Kalimantan Timur sejak 2 tahun lalu terjadi karena kesengajaan akibat konflik dengan kepentingan manusia. Lalu bagaimana dengan bangkai orangutan yang ditemukan di Kalimantan Tengah? Sudahkah ada upaya mengungkap penyebab kematian satwa-satwa dilindungi di Kalimantan Tengah ini? Pemirsa, orangutan Kalimantan Tengah jenis Pongo pygmaeus wurimbi sebagai satwa langka seharusnya mendapat tempat hidup yang memadai dan terlindungi. Bukan mati kekurangan makan atau berkonflik dengan manusia. Jumlahnya sekarang tinggal 31.000 di Kalimantan Tengah, sementara tempat hidupnya terus terdesak. Adakah kesungguhan pemerintah untuk menjaga, melindungi dari kepunahannya? Inilah orangutan Pongo pygmaeus wurimbi, satwa asli Kalimantan Tengah yang berada di Pusat Rehabilitasi Orangutan Foundation Internasional, OFI. Orangutan ini tidak memiliki induk lagi dan harus mendapat perawatan serta proses belajar liar. Enam dari 300-an orangutan telah dilepas liarkan di sekitar hutan Tanjung Puting Seruyan pertengahan November lalu. Ternyata tidak mudah mencari lahan sebagai pelepas liaran orangutan. Masalahnya tidak ada hutan. Soalnya kalau kita mau lepas orangutan harus ada hutan yang aman dan juga cukup utuh. Itu sebabnya kita pilih hutan ini, daerah Seruyan, karena ini masih ada hutan. Penemuan bangkai orangutan di hutan Pematang Limau Seruyan menunjukkan satwa langka ini belum terlindungi. Badan Konservasi Satwa Daerah BKSDA Kalimantan Tengah mengakui adanya konflik antara manusia dan orangutan. Padahal seharusnya BKSDA lebih memahami bagaimana menjaga orangutan dari ancaman kepunahan. Risiko yang muncul ada konflik. Konflik antara orangutan dengan manusia dalam pembangunan. Di dalam konflik ini memang bisa saja muncul risiko-risiko ya, termasuk salah satunya risiko habitat orangutan ini menjadi rusak ya. Kemudian di dalam habitat itu ada orangutan, ya. Nah mereka akan terjepit, nah, bisa mengakibatkan kematian orangutan. Sementara Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah optimis tersedia tempat hidup orangutan. Saat ini luas hutan Kalimantan Tengah 10 juta hektar atau 67% dari luas provinsi, termasuk di dalamnya hutan konservasi, hutan produksi, hingga hutan tanaman industri. Namun Dinas Kehutanan tidak bisa menjamin luas hutan akan bertahan 10 juta hektar seperti saat ini.
tidak tertutup kemungkinan juga apabila memang populasi di Kalimantan Tengah sudah tidak mampu lagi ya untuk menampung, karena ada rasio ya berapa individu orang utan yang bisa ditempatkan dalam luasan tertentu begitu. Sehingga memang provinsi lain di Indonesia ini juga perlu kita lirik sebagai potensi untuk ya kita translokasikan. Misalnya Papua yang juga potensi sumber daya hutannya cukup bagus. Peneliti orangutan Universitas Nasional Jakarta, Dr. Suci Utami Atmoko berpendapat lain. 10 juta hektar hutan yang ada bukan dalam satu kesatuan karena terkurung perkebunan yang justru mengancam kehidupan orangutan. Nah, itu yang menjadi masalah besar. Karena untuk orangutan itu akan sulit untuk bisa tetap survive, ya tetap lestari kalau populasinya terlalu kecil menjadi kantong. Itu yang menjadi masalah. Karena kan otomatis secara genetik dia juga akan lama-lama akan habis ya. Variasi genetiknya di sana dan kemampuan dia. Sementara orangutan itu butuh daerah jelajah yang sangat luas. Belum Bahadat adalah falsafah hidup orang Kalimantan, hidup berdampingan dengan alam. Seharusnya bukan sekedar slogan, bila perlindungan terhadap satwa liar diatur negara. Siapapun wajib menjaga, termasuk terhadap orangutan. Matinya satu orangutan tentu ada sebabnya. Jangan sampai terabaikan perlindungannya. Demikian pemirsa penelusuran kami, dan sampai berjumpa dalam laporan khusus berikutnya. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan seluruh liputan utama kami hari ini di situs www.sindonews.com. Sampai di sini seputar Indonesia Minggu 4 Desember 2011. Saya Isyana Bagusoka, terima kasih dan sampai jumpa.